Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Kurnia Maharani dengan NIM 2100962 dari jurusan Pendidikan Bisnis kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu manajemen mutu pendidikan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ada definisi manajemen mutu pendidikan, lalu ada fungsi dan tujuan, lalu ada ruang lingkup dan indikator, serta pengendalian dan peningkatan manajemen mutu pendidikan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang manajemen mutu pendidikan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen mutu pendidikan. Definisi manajemen mutu menurut Danim pada tahun 2006 merupakan upaya mewujudkan proses pembelajaran yang mengandung makna bahwa kemampuan sumber daya sekolah mampu mentransformasikan multijenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi peserta didik. Sedangkan, menurut Hanun Asrobah pada tahun 2014, manajemen mutu merupakan prosedur proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja dengan menekankan pada penjaminan proses agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar mutu. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu, jika dikaitkan dalam konteks pendidikan, merupakan sebuah cara atau metode meningkatkan performansi secara terus-menerus pada hasil ataupun proses di sebuah lembaga pendidikan dengan mendayagunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Selanjutnya, ada fungsi manajemen mutu pendidikan. Fungsi manajemen mutu pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan mutu atau quality planning. Tahap ini mencakup pengembangan produk, sistem dan proses yang diperlukan untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Langkah-langkah pada tahap ini meliputi menentukan siapa yang akan menjadi pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk dengan fitur yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, dan mengembangkan sistem proses yang memungkinkan organisasi untuk menghasilkan keistimewaan tersebut. Lalu yang kedua adalah pengendalian mutu atau quality control. Tahap ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menilai kinerja kualitas, membandingkan kinerja dengan tujuan, dan bertindak berdasarkan perbedaan antara kinerja dan tujuan. Yang ketiga, yaitu fungsi perbaikan mutu. Fungsi perbaikan mutu harus dilaksanakan secara ongoing dan terus-menerus dengan langkah seperti ini. Yang pertama yaitu mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan kualitas tahunan, lalu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan melaksanakan proyek perbaikan. Yang ketiga, membentuk tim proyek yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek pembangunan. Yang keempat, memberi tim apa yang dibutuhkan untuk mendiagnosis masalah guna mengidentifikasi sumber penyebab utama, memberikan solusi, dan menerapkan langkah-langkah pengendalian yang akan mempertahankan profitabilitas. Lalu selanjutnya ada tujuan manajemen mutu pendidikan. Tujuan dari manajemen mutu pendidikan yang pertama yaitu memelihara sekaligus meningkatkan kualitas secara berkelanjutan dan sistematis untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Yang kedua, memperoleh masukan atau feedback agar implementasi manajemen dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi lingkungan di Indonesia, yang dimana di Indonesia memiliki keragaman budaya, sosial ekonomi, dan geografis. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya peningkatan mutu manajemen secara bersama-sama dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu sebagai bentuk peran aktif lembaga pendidikan dalam mewujudkan keinginan stakeholder. Selanjutnya
yaitu ruang lingkup manajemen mutu pendidikan. Ruang lingkup manajemen mutu pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Dalam input pendidikan terdapat kebijakan mutu, ketersediaan sumber daya yang siap, karena adanya sumber daya merupakan input penting yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan di sekolah. Lalu yang ketiga yaitu mempunyai harapan prestasi yang tinggi, di mana seluruh pihak dalam pendidikan ini harus memiliki kehendak kuat untuk berprestasi sesuai dengan tugasnya. Lalu berfokus kepada peserta didik, artinya semua input dan proses yang dikerahkan di sekolah tertuju utamanya untuk meningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik serta input manajemen. Input manajemen yang dimaksud adalah tugas yang jelas, rencana yang rinci dan sistematis, program yang mendukung bagi pelaksanaan rencana, serta ketentuan-ketentuan yang jelas sebagai panutan bagi warga sekolah untuk bertindak. Ruang lingkup yang kedua yaitu proses pendidikan. Dalam proses terdapat efektivitas proses pembelajaran yang tinggi, di mana hal ini guru harus menjadikan peserta didik memiliki kecakapan untuk belajar dan memperoleh pengetahuan tentang cara belajar yang efektif. Lalu ada kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat ini merupakan faktor utama dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Dan yang terakhir yaitu partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Lalu yang terakhir tentunya ada output. Output di sini merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi yang dihasilkan dari proses sekolah. Kinerja sekolah diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, dan kualitas kehidupan kerjanya. Selanjutnya yaitu indikator manajemen mutu pendidikan. Menurut Nur Hasan dalam Umiarso, terdapat 5 aspek yang dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai mutu pendidikan di sekolah. Kelima aspek tersebut diantaranya, yang pertama adalah hasil akhir pendidikan. Hasil akhir pendidikan adalah hasil yang dicapai sekolah pada setiap periode tertentu setiap semesternya. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes, kemampuan akademis. Lalu, yang kedua adalah hasil langsung pendidikan. Hasil langsung pendidikan yang berupa tes tertulis, skala penilaian atau sikap, digunakan sebagai titik tolak untuk mengukur mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah proses pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu, ada berbagai input seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana, dan sumber daya lainnya, serta penciptaan suasana yang mendukung. Yang keempat adalah instrumen input. Instrumen input adalah alat untuk berinteraksi dengan raw input, yaitu siswa seperti guru yang harus memiliki komitmen dan kesadaran yang tinggi untuk berkreasi dengan ide dan gagasan yang baru tentang cara mengajar maupun materi, ajar membangun kinerja dan disiplin diri yang baik, dan memiliki sikap positif dan antusias terhadap siswanya. Lalu yang kelima adalah raw input dan lingkungan. Raw input ini merupakan peserta didik itu sendiri, di mana peserta didik merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Selanjutnya, yaitu pengendalian mutu pendidikan. Pengendalian mutu adalah suatu pemikiran dasar untuk menilai hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan proses kegiatan produk atau jasa untuk mewujudkan mutu produk atau jasa yang berkesinambungan dalam konteks memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggannya. Program pengendalian mutu digunakan untuk memberikan kontribusi yang mendasar bagi pembentukan mutu produk atau jasa yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Karena mutu merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dan kegagalan organisasi. Kendali mutu berfungsi untuk menjaga agar suatu sistem tetap efektif dalam memadukan pengembangan mutu, memelihara mutu,
dan memperbaiki mutu produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi, sehingga produksi dan pemasaran dapat berada pada tingkat yang paling ekonomis. Yang terakhir adalah peningkatan mutu pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan, khususnya sekolah, menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi, termasuk orang tua dan masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu dilihat dari banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang bermutu akan diperoleh pada sekolah yang bermutu, dan sekolah yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia yang tentunya juga akan bermutu dan berkualitas pula. Sekian pemaparan materi mengenai manajemen mutu pendidikan yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan